Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai IT Impact on Value Chain for Business Transformation, sebuah kerangka yang diperkenalkan oleh Infosys melalui Laboratorium of Software and Technology Labs-nya pada tahun 2006. Di sini ingin menceritakan dampak dari keberadaan teknologi informasi terhadap value chain atau rantai nilai dalam sebuah perusahaan. Kalau kita lihat rantai nilai perusahaan yang konvensional, biasanya kan ada inbound logistik, tempat benda barang mentah dibeli, diambil, ditaruh, disimpan. Kemudian melalui operasional, bahan mentah itu akan ditransfer menjadi bahan jadi, disimpan dalam gudang dalam rupa outbound logistik, kemudian didistribusikan oleh bagian terkait dan dijual setelah melalui proses pemasaran, di mana produk dan servis tersebut dinikmati oleh para pelanggan. Nah, secara fisik barang itu mengalir dari sini, dari inbound logistik menuju ke pihak pelanggan, di mana kalau ini bisa dibagi 3, ini adalah tempat organisasi itu membeli bahan, membuat bahan, dan menjual bahan tersebut. Nah, dengan adanya teknologi informasi, ini semua menjadi berubah. Oleh karena itu dikatakan sebagai terjadi disruptive change dalam ekosistem value chain. Yang pertama, misalnya, dengan adanya IT, itu tercipta yang namanya kecepatan yang luar biasa. Sehingga, misalnya dalam masalah logistik, kita tahu masalah logistik itu kan cuma 2. Kapan harus memesan barang dan berapa banyak barangnya, supaya pada saat dibutuhkan barang itu ada tanpa harus menumpuk banyak di gudang. Nah, optimalisasi ini sangat sulit dibuat karena misalnya jika ingin punya stok, maka Anda harus membayar kos yang besar untuk menyimpannya. Jika tidak ada stok, maka akan ada opportunity loss. Seandainya ada orang memesan, kita tidak punya barang. Oleh karena itu dengan adanya IT, ini bisa menjadi lebih cepat pengadaan barangnya dengan lead time yang jauh lebih cepat. Karena informasi mengalir dengan sedemikian cepat lagi, tidak seperti dulu ketika IT belum ada, di mana orang mungkin harus telepon, kirim surat menyurat, tanya sana sini. Sekarang bisa jelas terlihat apa yang dimiliki oleh sebuah perusahaan terkait dengan barang yang ada. Nah, barang ini dikirim dari satu tempat ke tempat yang lain, tentu saja berdasarkan informasi yang tersedia. Oleh karena itulah maka di sini bisa dilakukan misalnya algoritma atau prosedur just in time. Jadi pada saat dibutuhkan baru barang itu dipesan, tentu saja dengan memperhatikan lead time-nya. Jadi demand fulfillment-nya sini bisa terjadi 100% kalau perlu, karena selalu ada barang mentah yang diinginkan. Sementara di bagian operation tentu saja time to marketnya juga menjadi lebih cepat. Karena jika ada pelanggan yang meminta, otomatis pelanggan tersebut melalui pribadi atau melalui tim sales marketing akan meminta informasi dari operation untuk memesan barang tersebut. Operation memintanya dari bagian inbound logistik dan secara cepat barang itu bisa diadakan. Jadi proses penciptaan juga menjadi lebih cepat. Karena proses penciptaan lebih cepat, tentu saja revenue realization-nya juga makin cepat. Lebih cepat mendapatkan uang, tentu saja benefitnya banyak. Uang tersebut bisa diendapkan di bank dan uang tersebut bisa dipergunakan untuk menjadi modal atau hal-hal yang lain. Contoh kedua dengan adanya IT adalah memperbaiki variable cost ataupun transaksi cost yang ada dalam sebuah perusahaan. Dengan adanya proses IT di dalam inbound logistik, maka tidak perlu lagi banyak barang yang ditumpuk di sana. Yang dulu katanya cost bisa sampai 80% di logistik bisa ditekan sebesar-besarnya. Sehingga tentu saja dengan cost yang ditekan, profitability akan meningkat. Demikian juga di bagian operation. Tidak perlu lagi harus menggunakan bahan material yang mahal. Kenapa? Karena dengan adanya IT, bahan material yang dipergunakan bisa benar-benar persis seperti yang diinginkan. Ya, tidak ada material yang terbuang. Di situ juga profitability akan meningkat, yang tentu saja akan membawa dampak profitability di bagian hilir. Terkait dengan manfaat IT yang lain adalah
manajemen risiko. Dengan adanya kemampuan untuk memprediksi yang lebih baik, karena kalau semua data masa lampau disimpan dalam IT, itu bisa dilihat trennya. Sehingga perusahaan bisa memiliki proses learning atau belajar. Misalnya tren kalau lagi musim lebaran jauh lebih tinggi. Tren pada bulan-bulan tertentu lebih tinggi. Kalau ada pemilu trennya meningkat. Sementara misalnya di tengah-tengah bulan menjadi turun. Nah itu tentu saja akan memperbaiki proses dari pengadaan barang mentah. Sehingga tidak perlu banyak-banyak menimbun barang ketika orang tidak membutuhkannya. Dan sebaliknya ketika orang membutuhkannya maka tersedia barang yang cukup. Di operation tentu saja hal ini sangat berdampak kepada cost yang ada. Karena resikonya mesin itu berhenti karena tidak ada barang yang diproduksi menjadi kecil. Nah, kemampuan memprediksi ini terutama di bagian hilir akan sangat-sangat bermanfaat karena apa? Karena di bagian outbound logistik juga tidak akan banyak barang jadi yang ditumpuk di sana. Dan yang terakhir, dengan IT yang baik dapat mengurangi benda-benda raw material yang rusak, di samping dapat memperbaiki kinerja dari pelayanan yang ada. Kenapa? Kita bayangkan kalau barang-barang tersebut disampling secara otomatis, barang-barang tersebut secara fisik bisa dilihat dengan menggunakan smart technology, maka tentu saja barang-barang yang masuk ke perusahaan adalah barang-barang yang sudah berkualitas. Tentu saja suppliernya akan menjadi satisfied di sini karena hanya berhubungan dengan mitra-mitra yang baik saja. Dengan yang baik, dengan barang yang baik tersebut, tentu saja produksinya juga akan menghasilkan barang yang baik. Karena bahan mentah yang baik, produksinya baik, dan berarti revenue realization-nya terjadi. Karena ketika customer memesan barang tersebut sesuai dengan harapannya. Nah, IT inisiatif ini mungkin terjadi karena sudah banyak produk-produk IT atau entitas proses lainnya yang sudah bisa didigitalisasi. Tidak hanya teks, dokumen, gambar, video, audio, semuanya bisa digitalisasi. Demikian juga keberadaan perusahaan, begitu ya. Semuanya bisa menggunakan model-model virtualisasi. Kolaborasi antara satu bagian dengan bagian yang lain, antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Belum lagi perusahaan akan jauh lebih cepat karena tidak lagi birokrat. Dalam arti kata, menjadi lebih flat dalam melayani penggunanya. Nah, inilah impact dari IT terhadap value chain yang bisa membuat organisasi atau perusahaan tersebut melakukan transformasi bisnis karena begitu banyaknya kesempatan IT yang dapat merubah perusahaan.